Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. أفلا يتدبرون القرآن وقال إعلام ورتل القرآن ترتيلا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita istiqomah untuk menjalankan perintah Allah. Dan semoga Allah SWT berikan kita berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur. Ya, semoga Allah juga berikan kita kemudahan untuk berhutang kita, yang punya hutang semoga hutangnya lunas, yang punya masalah semoga masalahnya diselesaikan oleh Allah SWT. Dan untuk kita semua semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang soleh, orang-orang yang diberi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa likulli salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyati wa ali baitihi syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 953. Wa'an al-syafaat anak kepada kedua orang tuanya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi la tamussuhun nar illa tahillatan qasam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 3 anak seorang muslim meninggal dunia maka neraka tidak akan menyentuhnya kecuali hanya untuk memenuhi sumpah. Dalam artian hanya sekejap saja. Hadis muttafaqun alaih. Keterangan, adapun yang dimaksud dengan sekedar memenuhi sumpah adalah seperti yang disebutkan dalam surat Maryam ayat ke-71, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seseorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau mendatangi neraka. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bagi orang beriman maka dipastikan melewati sirat, di mana sirat adalah jembatan yang membentang di atas punggung neraka jahanam. Sehingga maksud mendatangi neraka hanya sekedar melewati jembatan sirat dan tidak masuk ke dalam neraka. Bagi seseorang yang ketika anaknya meninggal dunia, dan Imam Al-Qurtubi berkata, makna hadis ini adalah dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka untuk disiksa di dalamnya, melainkan dia hanya masuk untuk sekedar melewatinya saja dengan durasi sekedar seseorang menunaikan sumpahnya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa segala musibah yang dialami oleh manusia di bumi ini pasti akan ada pertolongan nanti di akhirat. Dengan catatan dia bersabar, bersabar dengan musibah tersebut. Termasuk musibah yang mendatangkan syafaat itu musibah ditinggal mati anak. Jadi anak meninggal usianya belum balik,
usianya belum balik, meninggal 1, meninggal 2, sampai meninggal 3. Nanti di hadis berikutnya gak harus 3, 2 pun juga bisa. Dalam hadis yang lain 3 juga bisa, kalau 1 juga bisa. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sering mendapatkan musibah di dunia, Pak, itu nanti akan dapat keringanan di akhirat. Karena bahasa mudanya Allah Subhanahu wa ta'ala malu untuk menyiksa orang ini 2 kali. Jadi karena di dunia sudah dikasih musibah, sudah kehilangan anak pertama, udah kehilangan anak kedua, anak ketiga mati juga. Masa dia di neraka disiksa kan? Kayaknya kok sedih sekali gitu loh, Pak. Jadi terlalu banyak dia dibikin sedih sama Allah. Kehilangan 1 anak saja, Pak, itu untuk menghilangkan sedihnya itu bisa membutuhkan waktu seumur hidup loh, Pak. Pasti masih keingat. Itu baru 1. Gimana kalau 3? Itu kayak apa itu? Saya itu pernah itu jalan sama istri saya dan sama anak-anak saya. Itu ada orang nanya, Ustaz anaknya berapa? Saya jawab. Terus dalam pembicaraan itu dia cerita, enak ya Ustaz punya anak masih hidup semua. Anak saya 5 mati semua Ustaz. Anaknya 5 mati semua Pak ternyata. Itu kerasanya itu masih kerasa, padahal dia udah tua. Artinya kejadian itu terjadi saat dia masih muda. Dan ketika dia ketemu saya sudah jadi kakek-kakek. Artinya kehilangan anak itu musibah yang akan terus diingat sampai tua, bahkan sampai mati. Maka kalau sudah di dunia sudah kehilangan anaknya, itu Pak, ya dipastikan sesuai dalam hadis yang tadi kita baca, la tamassun nar illa tahillatal qasam. Ya, dia tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya sekejap saja. Maka di surat Maryam kan ada ayat wa in minkum illa wariduha. Ini pentingnya ngaji tafsir bersama dengan para ulama. Kalau ayat ini diterjemah secara tekstual, maka seolah-olah semuanya pasti masuk neraka dulu. Coba Bapak baca terjemahnya dulu. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau mendatangi neraka. Berarti kalau kita terjemah secara tekstual, seolah-olah semua orang pasti mampir neraka baru masuk surga. Maka ayat ini jangan ditelaah mentah-mentah. Maka untuk mentafsiri Quran kita butuh namanya hadis, ya. Dan ayat 1 maka ditafsiri dengan ayat-ayat yang lain. Maka hadis ini kan la tamassuhun nar, tidak tersentuh api neraka. Ada hadis yang lebih ekstrim lagi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Itu kan terang-terangan, artinya tidak menyebutkan mampir gitu Pak. Maka ulama mengartikan istilah mendatangi itu ada yang mendatangi hanya sekedar lewat, seperti orang-orang beriman di mana mereka melewati jembatan Sirat. Lah jembatan Sirat itu posisinya persis di atas neraka Pak. Jadi kalau Bapak melewati jembatan Sirat itu kelihatan betul nerakanya. Jadi karena kita sudah pernah di atas neraka, maka sudah menjalankan ayat ini. Wa in minkum illa wariduha. Kalau diterjemah untuk orang beriman, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi tapi hanya sekedar lewat saja. Lah bagi orang yang punya amalan-amalan baik, tentu melewati sirat itu dengan amalannya. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti kuda yang berlari kencang, ada yang seperti apa Pak? Pelari yang kencang dan lain sebagainya. Itu sesuai amalannya. Berarti bagi orang yang amalannya
bagus melewati sirat seperti sekejap mata. Jadi masuk neraka hanya sekedar lewat saja. Tapi ada tiketnya. Tiketnya apa Pak? Kehilangan anak-anak di saat masih kecil. Ini hadis adalah tanda bukti bahwa Islam sangat menghargai nyawa seorang balita. Benar Pak? Islam itu sangat menghargai nyawa balita. Bahkan di hadis ini Pak, satu anak kecil bisa memberi syafaat kedua orang tuanya. Ini kan menunjukkan betapa berharganya seorang anak. Bahkan seseorang yang kehilangan anaknya, maka dia akan diberikan jaminan surga. Kita kembalikan hadis yang lain dengan catatan semasa hidupnya ini anak sudah diakikahi. Gitu Pak ya. Jadi kalau belum diakikahi nggak dapat ini. Jadi diakikahi, akikah supaya kita tidak anaknya tidak gantung, anaknya tidak digandengkan. Jadi anak yang belum diakikahi maka seperti anak yang belum dibayar ditebus gajinya, sehingga dia tidak bisa memberi syafaat. Dan hadis ini juga tidak membahas tentang orang yang membuang anaknya di kali, buang anaknya di kerdus dan lain sebagainya. Ya, ini hadis sangat menghargai nyawa seorang anak kecil. Maka kebalikan daripada hadis ini, jika kematian seorang anak bisa menyebabkan orang tuanya masuk surga, maka anak yang dibunuh jelas bisa menyebabkan orang tuanya masuk neraka. Itu kalau kita pembelajarannya adalah mafhum mukhalafa. Jadi mengambil hukum kebalikan daripada hadis yang kita baca. Terus hadis nomor 954, keinginan para sahabiah agar ada majelis taklim untuk wanita. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin Pak, hadis ini adalah dalil bahwa pengajian ibu-ibu itu boleh, gitu loh Pak. Memang ada Ustaz dalil yang membolehkan pengajian pesertanya hanya emak-emak saja. Oh no, dalilnya mana? Ini Pak dalilnya Pak. Ustadznya laki-laki, pesertanya ibu-ibu semua. Boleh. Ada dalilnya. Tapi disarankan jangan terlalu sering. Seminggu maksimal 2 kali. Ya, atau sekali. Tapi kalau untuk di pesantren dibedain Pak ya, karena pesantren dunia pendidikan ya. Pendidikan memang dalam artian itu sistemnya sekolah seperti itu. Ini yang kita bahas, ini pengajian yang dilaksanakan di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim kan ibu-ibu itu paling semangat pengajian Pak. Saya kalau ngisi pengajian mak-mak itu pesertanya ada 30 lebih Pak. Jadi kalau Bapak mau lihat pengajian ibu-ibu sama bapak-bapak di mana-mana, pesertanya lebih ramai mana? Kenapa Pak? Karena memang perempuan itu sangat senang kumpul. Makanya kalau perempuan tidak dikumpulkan dalam majelis taklim, maka dia pun kumpul juga. Tapi majelisnya majelis gosip, ya majelisnya majelis yang lain gitu loh. Sehingga sangat penting sekali bagi kita seorang suami untuk mengarahkan istri kita memilih majelis-majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dalil bahwa membuat satu majelis yang isinya perempuan semua, yang ngajar laki-laki itu boleh. Dulu Pak. Ini tidak termasuk khalwat, tidak termasuk bersendiri dengan perempuan. Yang nggak boleh laki-lakinya satu, perempuannya satu, tempatnya sepi, itu nggak boleh. Namanya khalwat. Khalwat itu berduaan, tidak ada yang lain. Ini kan ustadznya satu, maknya banyak, ibu-ibunya banyak. Jadi tempatnya biasanya di masjid, kadang di rumah, kadang di mushola. Ya, itu dibolehkan. Dalilnya saya baca hadisnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah dhahaba ar-rijal bi hadisika. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika
atika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qala istami'na yauma kada wa kada. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu beliau berkata, telah datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, para laki-laki telah pergi dengan membawa hadismu. Artinya enak ya, jadi laki-laki ngaji terus sama Rasulullah. Ini kecemburuannya ibu-ibu kepada bapak-bapak. Cemburu dalam hal ilmu, cemburunya dalam hal ilmu. Tapi kalau sekarang cemburu dalam hal apa kira-kira? Kalau sahabiah, istri-istrinya sahabat, cemburu dalam hal ilmu. Kalau laki-laki dapat ilmu hadis, saya juga harus dapat. Dan luar biasa Pak, semangatnya ibu-ibu di zaman Nabi itu mengalahkan semangat ibu-ibu dimanapun. Luar biasa. Jadi termasuk suksesnya seseorang laki-laki itu atas bantuan seorang istri. Maka kalau Nabi tidak dibantu oleh istri-istrinya, Nabi bisa bernasib seperti Nabi Nuh, juga bisa bernasib seperti Nabi Adam. Paham ya? Untuk Nabi punya istri yang hebat, yang bisa membantu perjuangan Rasulullah. Yang paling best of the best istri Nabi tentu Khadijatul Kubra. Khadijah ini luar biasa Pak. Ya, sepanjang sejarah tidak ada istri-istri Nabi yang perjuangan agamanya melebihi Khadijah. Ini tanya, wahai Rasulullah, para laki-laki telah pergi dengan membawa hadismu, maka jadikanlah untuk kami dari engkau 1 hari. Ini ibu-ibu minta seminggu ngaji sehari, atau mungkin bisa sebulan. Sebulan 1 kali, atau seminggu 1 kali. Ya, kalau setahun enggak lah ya. Setahun terlalu jauh. Ini antara sebulan sekali atau seminggu sekali. Maka ustadz jangan sering ngajar ibu-ibu. Nah ini dulu saya dapat pesan dari Pak Kiai saya. Kalau nanti kamu jadi ustadz, kalau ngisi pengajian mak-mak, seminggu sekali aja. Ya saya benar-benar sebulan malah Pak. Saya sebulan ngajar ibu-ibu cuma sekali. Di Rempoa ada pengajian namanya Majelis Ta'lim Ummahatul Mukminin. Itu ngajar ibu-ibu sebulan sekali, karena dalam 1 bulan ustadznya ada 4. Ya, jadi kita dapat jatah minggu pertama. Jadi kan aman ya, ketemu mak-mak apa? Sebulan sekali. Ini mintanya 1 hari. Ini kalau redaksi teksnya itu faj'al lana min nafsika yauman. Dan 1 hari di sini Pak, itu dimulai dari pagi selesai maghrib. Artinya terserah mau dari pagi sampai duha sampai zuhur, habis zuhur sampai asar, itu yauman. Jadi waktunya fleksibel. Jadi tidak lewatan. Maka bagusnya mak-mak itu ngajinya siang. Ya, beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ngajinya bukrotan wa asila, ya. Artinya pagi sore. Bapak kan waktunya lebih luang masalahnya dan tidak ada fitnah. Kalau perempuan lebih bagusnya ngajinya itu siang atau yang menjelang siang. Kalau malam itu udah dicari bapaknya, ya, dicari suaminya. Perempuan itu kalau udah maghrib itu bagusnya di rumah nggak usah keluyuran ngaji. Ngajinya apa? Siang saja, ya. Tapi yang punya istri ngaji malam ya jangan dimarahin kasihnya, ya. Nanti malah dikucilkan mak-mak, ya. Biasanya ngaji malam nggak ngaji ini gara-gara suami saya ngaji musasoleh ini, ngajinya siang doang, ya. Jadi yang ngaji malam ada beberapa ibu-ibu yang ngajinya tetap malam ya. Tapi jangan sampai makan malam aja. 1 hari. Di mana kami akan mendatangimu di hari itu. Nah ini kalimatnya keren Pak. Minta 1 hari. Terus yang datang mak-maknya. Yang datang siapa? Mak-maknya. Tapi nanti hadis ini akan menjawab dikasih 2 hari yang datang Nabi. Ini sebagai bentuk sifat tawadunya Rasulullah SAW. Jadi permintaannya apa Pak, requestnya? 1 hari. Terus ibu-ibunya yang datang ke Rasulullah. Dan engkau mengajarkan kepada kami sesuatu ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalian berkumpullah pada hari ini dan itu.
Jadi yaumin kada wa kada, hari ini sama hari ini. Berarti berapa hari? 2 hari. Ya terserah Nabi, mau hari Senin ganti Selasa. Maksudnya yang kada wa kada itu ngajinya 2 hari, cuma nggak paten Pak, nggak harus Senin terus gitu loh. Pokoknya sesempat Nabi lah. Ibu-ibu dikasih jatah ketemu Nabi untuk belajar 2 kali. Entah seminggu 2 kali atau sebulan 2 kali. Paham Pak insya Allah? Kalau bapak-bapaknya tiap hari ngaji sama Rasulullah. Nabi itu punya kebiasaan kalau habis sholat ngajar. Makanya riwayat yang mengatakan kalau imam habis salam, itu kan ada riwayat yang seperti ini yang biasa saya lakukan, di mana posisi sebelah kanan menghadap ke makmum, yang sebelah sini ini menghadap ke kiblat. Jadi biar dapat barokahnya kanan, yang kiri biar dapat berkahnya kiblat. Maka disunahkan menghadapnya seperti ini. Ini versi hadis. Ada juga redaksi hadis yang mengatakan Nabi menghadap ke jamaah seperti ini. Ulama mengatakan ketika Nabi menghadap jamaah seperti ini, itu dalam konteks Nabi habis salam ngajar. Masa ngajar kayak gini kan gak pantas orang. Jamaah sekalian kan gak pantas. Ngajar pasti menghadap ke jamaah. Jadi yang riwayat seperti ini, ya walaupun gak ngajar kayak gini tetap boleh-boleh saja. Jadi habis salam langsung ada berjamaah ini, jangan lari, duduk, jangan kabur. Kalau bisa kayak gitu ya. Ya seperti itu, maksudnya menghadap ke jamaah. Itu kalau redaksinya boleh ngajar Pak. Jadi habis salam ngajar. Ngajarnya apa? Ya Nabi jelas, ilmunya banyak, seperti itu. Ya, itu yang pakai redaksi menghadap ke jamaah. Tapi ada juga momen Nabi nggak menghadap ke jamaah, juga nggak menghadap seperti tadi, tapi tetap mengarah ke arah kiblat. Artinya habis salam imam mau menghadap ke jamaah boleh, imam mau ke depan terus nggak ke belakang boleh, imam mau seperti tadi juga boleh. Yang penting ada pembeda antara selesai sholat dan sebelum sholat. Makanya di tempat kita ini kalau imam-imamnya nggak menghadap ke jamaah atau menghadap ke kanan, imamnya bersuara Astagfirullah, oh sholatnya sudah selesai. Lah kalau imamnya diem aja, nanti dipikir dia masih sholat. Akhirnya ada jamaahnya dipikir imamnya masih sholat, padahal imamnya sudah kelar sholat. Itu sebagai tafarruq saja. Ini yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang ilmu, di mana alasan itulah sebagai sarana untuk membedakan sholatnya sudah selesai. Makanya dikirnya jari, gitu loh Pak. Paham insyaallah? Nah ini kita lagi bahas di mana Nabi itu punya kegiatan ngajar. Artinya ngaji itu, sahabat itu lebih sering ngaji sama Nabi dibandingkan ibu-ibunya. Sehingga karena ngajinya sama bapak-bapak, terus ibu-ibu akhirnya iri, pengen ada ngaji juga sama Rasulullah. Karena ngaji dengan suami sama ngaji sama Rasul beda Pak. Bedanya apa? Kalau suami, ada suami yang hafalannya kuat, maka ilmunya nggak kepotong-potong. Paham ya? Abu Bakar hafalannya kuat, kalau dengar hadis langsung hafal, langsung diamali, disampaikan. Namun ada juga sahabat yang hafalannya nggak kuat, dengar hadisnya 10 kalimat, yang disampaikan istri yang ingat cuma 1. Makanya Bapak jangan heran, ada beberapa riwayat hadis yang riwayatin ini 2 baris, tapi yang riwayatin ini kok 5 baris. Padahal kalimat depannya sama. Itu bisa jadi riwayat yang satunya memang hanya punya 2 baris saja. Sementara sahabat yang lain hafalannya lebih kuat sehingga diriwayatinya lebih sempurna. Itu kekuatan hafalan masing-masing. Paham ya? Nah, sekarang kita baca lagi. Fastama'na fa'atahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah summa qala ma minkunna min imra'atin tuqaddimu salasatan minal walad ila kana laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnaini faqala Rasulullah wasnaini muttafaqun alaih. Kemudian para wanita berkumpul Pak. Jadi disuruh kumpul betulan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, perempuan kalau disuruh kumpul paling cepat sepakat
Sepakat Pak? Lah ini betul loh. Kamu kumpul hari ini ya, sama hari ini langsung kumpul betul nih. Coba Bapak bikin pengajian mak-mak, ayo ibu-ibu kumpul semua nggak? Kumpul Pak, ibu-ibu tuh semangat loh kalau ngaji itu. Ya. Apa yang membuat ibu-ibu nggak alim-alim Pak? Wanita itu egois Pak. Karena wanita egois kadang lupa mengamalkan ilmu. Ngaji tentang bab menyayangi suami, taat sama suami, sampai rumah tetap aja suaminya domelin, ya. Itulah sifatnya perempuan, ya. Jadi kalau ada yang nanya sama saya, Ustaz, ini mama sering ngaji tapi kok sama suami masih galak. Ya emang karakternya kayak gitu. Jadi susah. Ya, karakter perempuan memang seperti itu. Nah, jadi dimaklumi saja, namanya juga perempuan. Kemudian para wanita berkumpul dan baginda Nabi SAW mendatangi mereka dan mengajarkan kepada mereka sesuatu yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, tidaklah ada salah seorang wanita yang telah kehilangan 3 orang anaknya, melainkan anak-anak itu akan menjadi hijab atau penghalang bagi dia dari api neraka. Jadi pembahasannya tentang seorang wanita yang kehilangan 3 orang anak. Lalu ada seorang wanita berkata, kalau 2 orang anak, maka Rasulullah bersabda dan 2 orang anak. Hadis muttafaqun alaih. Kalau di riwayat yang lain, kalau 1 dan 1, gitu loh Pak. Ya, ini kalau Imam Nawawi mengarang kitab Riyadhus Shalihin, beliau hanya menampilkan hadis ini saja. Artinya ada 3, 2, 1 pun juga ada redaksinya. Ya, tapi beliau tidak tulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Keterangan dalam hadis ini disampaikan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah baik laki-laki maupun anak perempuan. Jadi redaksinya kan anak. Namanya anak, ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Artinya yang kehilangan anak perempuan ya sama, yang kehilangan anak laki-laki juga sama. Baik masih besar maupun masih kecil, semuanya bisa dimasukkan dalam hadis ini. Karena hadis ini adalah hadis tekstual. Artinya kalau Bapak belajar teksnya saja, di sini kan tidak disebut kecil besar, paham ya? Jadi bisa besar, bisa kecil. Namun hadis ini lebih mengarah ke anak yang belum balik berdasarkan riwayat yang lainnya. Maka penting ngaji hadis toh Pak, itu harus digabung-gabungin Pak. Hadis ini ketemu hadis ini, ketemu hadis ini, ketemu hadis ini, maka disimpulkan dari semua hadis bahwa hukumnya ini, gitu loh Pak. Jangan hadis ini menyerang hadis ini, kan lucu. Hadis itu kan sabdanya Rasulullah. Bagaimana mungkin Rasul menyerang sabdanya sendiri, kan lucu Pak? Aneh. Makanya dalam istilah ilmu usul hadis itu ada namanya apa itu? Menggabungkan 2 hadis ketika pemahaman kita menganggap hadis ini bertentangan. Ya, namanya disebut dengan menjama. Menjama itu menggabung. Contoh Pak, ada dalam satu hadis disampaikan bahwa awal perkara yang akan dihisab nanti pada hari kiamat itu apa? Sholat. Itu redaksi hadis. Awal rumah yang hasabun bilanti yaumal qiyamah sholat. Tapi juga ada redaksi hadis yang mengatakan bahwa yang nanti dihisab pertama kali itu adalah jinayah atau masalah kriminal. Kriminal yang dilakukan manusia sesama manusia. Loh, di sini sholat, di sini ini bertentangan Ustaz nih, berarti gak konsekuen. Lah ini gak paham ilmu hadis berarti. Orang yang mengatakan bahwa hadis A bertentangan dengan hadis B, padahal semuanya dari Rasulullah, itu ketahuan banget dia gak pernah ngaji usul hadis. Dia gak pernah ngaji mustolah hadis tentang ilmu menggabungkan 2 hadis yang ta'arud. Bagaimana cara menggabungkan 2 hadis ini? Maka ulama mengatakan untuk urusan ibadah yang pertama kali dihisab sholat, gitu loh Pak. Untuk hubungan kita sesama manusia yang pertama dihisab masalah kriminal atau jinayat, gitu loh. Jadi kan nggak bertentangan, ya. Ini dalam urusan ibadah, ini dalam hubungan sosial. Maka hadis ini nggak berlawanan. Itu kayak gitu Pak. Maka di sini 2, di hadis yang lain 1. Oh berarti kita kumpulin saja 3, 2, 1.
satu, itu kan enak Pak. Yang bisa seperti itu siapa? Ya ahli hadis Pak. Kita nggak bisa gabung-gabungin kayak gitu. Satu, kita bukan ahli hadis. Yang kedua, kita sangat minim tentang hadis. Jadi ilmu hadis itu masih mentah. Harus ada namanya syarah hadis. Apa itu syarah hadis? Ulama-ulama yang mendapatkan keterangan tambahan dari tekstual hadis. Contoh, ada hadis dalam kitab Bulughul Maram, al-ma'u minal ma'. Air itu dari air. Apa artinya Pak? Apa artinya? Maksudnya apa itu? Al-ma'u minal ma'. Air itu karena air. Air itu dari air. Maka perlu dipahami, kalimat al-ma'u minal ma' itu berawal dari adanya sahabat nanya sama Rasulullah, kalau ada orang hubungan, paham Pak ya? Hubungan intim tapi gak keluarin sperma, itu wajib mandi apa enggak? Itu loh Pak. Paham gak Pak ya? Maka dijawab sama Nabi, al-ma'u minal ma, wajib mandi kalau keluarin sperma. Tapi jangan dimaknai berarti kalau nggak keluar sperma nggak wajib mandi. Kan ada hadis yang lain yang mengatakan kalau suami istri sudah melakukan hubungan badan, gitu ya, maka dia wajib mandi. Jadi jangan hadis ini menentang hadis ini, ngaco semua nih, namanya nanti ilmunya jadi ya rancu itu Pak. Ini kalau orang ngaji hadis nggak pakai syarah kitab itu pasti keterangannya kemana-mana itu. Jamaahnya jadi bingung. Ini sebenarnya ngarah kemana sih? Katanya sini boleh, sini nggak boleh. Jadi nggak jelas Ustaz. Oh boleh semua, ngawur nanti jadinya. Jadi pentingnya kita belajar hadis mengikuti arahannya para ulama. Kita baca lagi. Dan penyebutan 3 anak adalah awal sesuatu dikatakan banyak dimulai dari 3. Dan hadis ini bisa diartikan lebih dari 3 ke atas. Kenapa Nabi menyebut 3? Emang angka 3 itu apa? Angka 3 itu artinya jamak. Jamak itu dimulai dari 3. Istilah banyak itu kalau dari startnya 3. Berarti 3 banyak, 4 banyak, berapa lagi? Nah, 3, 4 dan seterusnya itu baru disebut banyak. Makanya nanti ngambil paling awal yaitu 3. Tapi tidak bilang mengatakan orang yang mati anaknya 15 banyak kan Pak? Kan dimulai dari 3 sampai seterusnya. Kalau 1 belum dihitung banyak Pak, 1 dan 2 belum dihitung banyak. Sudah disebut dengan istilah banyak, itu dimulai dari angka berapa? Angka 3. Makanya Nabi menyebutnya di 3 anak. Artinya banyak anaknya yang meninggal dulu. Dari 2 hadis ini ada pertanyaan. Sebelum kita masuk pembahasan tentang bab menangis dan takut ketika melewati kuburan orang-orang zalim. Nanti insya Allah untuk bab berikutnya, bab minggu depan kita bahas tentang adab-adab perjalanan, adab-adab safar Pak, insya Allah ya. Jadi bab masalah mayit, orang sakit, sudah hatam. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang adab-adab perjalanan. Kalau ada kita baca. Bab menangis dan takut ketika melewati kuburan orang-orang zalim. Jadi Bapak kalau ada acara wisata ke penapak tilas sejarah Rasul, contoh Bapak di daerah kaum Samud, Bapak melewati daerah kaum Sodom, itu Bapak harus nangis. Kalau nggak nangis nggak usah kesana. Ini hadis yang akan disampaikan di Imam Nawawi. Orang yang nggak nangis di tempat-tempat terjadinya adab nggak boleh datang ke lokasi ini. Takutnya nanti adabnya kena kita, ya. Dan melewati tempat-tempat kematian mereka dan anjuran menampakkan butuhnya kita kepada Allah dan larangan dari sifat lain dari hal tersebut. Jadi sebelum kita bahas hadisnya, kita akan sampaikan tujuan hadis yang disampaikan. Sebisa mungkin tempat-tempat yang diadab bencana-bencana itu Pak. Bapak kalau datang ke lokasi nangis Pak. Di Palu pernah terjadi gempa, di Jogja pernah, Aceh tsunami. Jadi tempat-tempat yang pernah terjadi bencana yang begitu mengerikan, sebisa mungkin di situ kita ambil ibrah. Ya Allah, ini saya masih tetap hidup, rumah saya masih tetap kokoh, itu atas lindungan dari Allah. Allah bisa lupa menghancurkan pondok dan itu bisa.
Allah bisa menghancurkan daerah Jakarta itu mudah sekali, waktu dekat laut. Itu kalau air laut dinaikkan sama Allah, habis Senayan Pak, habis semua Ancol semuanya bersih itu Pak. Kita masih bisa aman di sini ya karena perlindungan Allah. Ya, maka kalau Bapak ada acara touring atau jalan-jalan di piramida, terutama dekat sama Fir'aun, itu harusnya ke lokasi itu Bapak nangis itu, malah foto selfie sama Fir'aunnya. Ya, ini yang terjadi, malah senyum-senyum. Ini Fir'aun nih ya. Atau di tempat-tempat kematiannya Abu Jahal, di tempat-tempat kematiannya Abu Lahab, ini kita harus menunjukkan bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca hadisnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, yaitu ketika mereka sampai ke pemukiman Hijr, yaitu pemukiman kaum Samud, beliau bersabda, janganlah kalian memasuki kampung mereka yang diadab. Jadi melainkan kalian menangis. Jadi Bapak kalau lagi umroh ada acara, maksudnya dapat tiket untuk datang ke lokasi-lokasi itu, harus nangis. Dan jika kalian tidak bisa menangis, maka janganlah kalian memasuki kampung tersebut, maka tidak akan menimpa kepada kalian apa yang menimpa kepada mereka. Hadis muttafaqun alaih. Ustaz, saya nggak nangis, saya nggak kena adab. Ulama mengatakan gini Pak, seseorang yang mendatangi satu wilayah ahli maksiat dan wilayah itu dihancurkan oleh Allah, namun dia ke tempat tersebut, ke wilayah tersebut dia nggak nangis, maka adab yang dimaksud adalah dia akan dijadikan sifatnya sama seperti kampung yang diadab tersebut. Ya memang dia nggak diadab, dia sehat-sehat saja, tapi nanti sifatnya mirip. Kalau sifatnya mirip, ya bakalan diadab juga. Oh, maksudnya ini Pak. Jadi orang melewati pemukiman kaum Samud, kaum Ad itu kan orang-orang sombong Pak, orang-orang sombong Pak. Kita datang ke tempat kaum Samud, kita nggak nangis, nggak apa-apa. Iya, itu loh bentuk kesombongan kamu itu. Sampai ustadznya ini dikritik. Ya pulang-pulang dari jalan-jalan ke lokasi pamer, ngerendahin orang, itu kan sudah dapat sifat mereka, sudah mendapatkan sifat mereka. Jadi jangan diartikan istilah adab itu harus dalam bentuk wujud yang sama. Tapi adab ini juga bisa seseorang disamakan dalam segi sifat dan karakternya. Ya, datang ke wilayah orang yang jarang sholat, ada satu pemukiman warga kampung yang ditenggelamkan oleh Allah karena nggak pada sholat. Yang datang ke situ biasa aja. Nanti yang biasa saja dia bisa jadi ikut-ikutan nggak sholat, seperti itu Pak. Jadi dengan kita menangis, Allah tidak akan menimpakan hal yang sama dengan kita. Makanya saya pribadi Pak, saya tuh kalau lihat orang nggak sholat saya sedih loh Pak. Saya sedih saya. Kok bisa ya? Dia nggak sholat. Padahal saya kalau ketinggalan saja saya sedih gitu loh Pak. Saya tuh pernah merasakan Pak, hujan terus saya ke masjid tuh sampai basah baju saya. Tapi saya lewatin rumah-rumah yang nggak pada ke masjid, ngopi di depan rumah. Oh enaknya gitu ya. Kita pakai payung, kehujanan, itu dia nggak ke masjid malah ngopi. Ya Allah, bisa seperti itu. Jadi artinya kalau kita lihat orang maksiat itu ya sedih, sedihnya itu gini loh. Ya Allah, ini orang maksiat ya tidak mendapatkan hidayah. Semoga kita nggak ikutan. Jadi nangis sebagai bukti ingkar terhadap apa yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam riwayat yang lain disampaikan ketika Rasulullah melewati pemukiman kaum Samud, beliau bersabda, janganlah kalian memasuki rumah-rumah orang yang mendolimi diri mereka, karena bisa jadi akan menimpa kepada kalian apa yang menimpa kepada mereka, kecuali ya jika kalian menangis. Lalu baginda Nabi menundukkan kepala beliau dan mempercepat jalan sehingga Nabi melewati pemukiman tersebut. Jadi tidak dianjurkan, memang Pak, sangat tidak dianjurkan untuk berlama-lama di tempat yang pernah diadab oleh Allah. Ya, yang dapat rezeki ke Palestina, di sana ada satu tempat yang dekat dengan kaum Sodom.
laut mati, ya, jangan kelamaan di situ, ya. Di laut mati itu kan yang dulu pernah diadab sama Jibril itu Pak, yang dibalik itu jangan kelamaan di situ, malah berenang, malah lari, yang bener aja, Nabi aja pergi loh. Ini karena orang nggak ngaji Pak, orang ngaji itu pasti nggak mau lama-lama, mau tempat diadab kok. Berarti tempat ini buruk, berarti tempat ini tidak ada rahmat dari Allah, makanya jangan lama-lama. Termasuk tempat-tempat maksiat, jangan kita lama-lama di situ. Kalau kita lama-lama di situ, takutnya sifat kita jadi sama. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu tempatnya malaikat. Maka kita berharap sifat-sifat malaikat, yaitu sami'na wa ata'na, itu bisa tertanam dalam hati kita. Saya bisa menjamin Pak, Bapak kalau sering nonton dangdut, lama-lama nyawer, pasti itu. Bisa dijamin ya Pak? Pasti itu bener Pak. Awalnya ya gak nyawer, tapi kok lama-lama enak ya. Karena segala sesuatu bentuk maksiat itu dimulai dari coba-coba. Lama-lama jadi nyaman, akhirnya menikmati dan ketagihan. Wah ini Pak, semua maksiat kayak gitu. Saya yakin yang hari ini suka maksiat itu dulunya malu-malu, dulunya agak takut-takut. Tapi setelah lama dia pun merasa maksiat ini hal yang menyenangkan. Paling serem Pak, hal yang mengerikan bagi orang beriman ketika dia melakukan maksiat, tidak ada sedih dalam hati, justru merasa bangga dan bersyukur. Banyak lebih seru. Maksiat bangga, maksiat syukur. Ustaz belum pernah ke Amerika. Saya pernah ke Amerika, pernah mabuk ke sana Ustaz. Keren di sana mabuk. Karena di Indonesia parah mabuknya nggak keren. Maksiat bangga. Sekarang kita berada di satu zaman di mana yang maksiat lebih bangga daripada yang taat. Yang nggak pakai baju lebih pede daripada yang pakai kerudung. Yang ikut acara konser lebih pede daripada yang ngaji. Coba Bapak lihat tuh, yang ikut acara konser kemarin, konser Blackpink, itu mereka story-nya apa? Story-nya, Instagram-nya diisi semua dahsyatnya konser. Coba yang ikut pengajian, lihat statusnya. Jarang yang status ini pengajian, jarang banget, bahkan malu status teriak, itu kayak gitu. Yang ahli ibadah malu mau posting ibadahnya. Yang ahli maksiat pede sekali dengan memposting maksiat. Kita hari ini tidak membahas ikhlas dan gak ikhlas Pak. Ini kita sedang berada di satu momen, satu zaman di mana yang posting maksiat itu lebih pede daripada yang memposting hal-hal yang sifatnya taat. Makanya kalau Bapak lihat postingan orang ikut pengajian, yang di komen harus didukung, bagus, ayo share. Diposting pengajian, oh berarti di sini ada pengajian, berarti di sini ada majelis ilmu. Karena sekarang kita ini sudah benar-benar dibikin malu sama yang posting maksiat Pak. Bapak buka YouTube, lebih banyak isi pengajian apa isi yang lain Pak? Coba Bapak lihat. Channel-channel pengajian itu gak laku loh Pak. Yang laku malah channel apa? Oh gak jelas-jelas itu malah lakunya subscribernya malah jutaan. Yang pengajian malah dikit lah. Ini yang disebut dengan apa? Akhir zaman. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai orang beriman merasa malu dengan ketaatan, sementara orang-orang ahli maksiat sangat pede dengan maksiatan mereka. Tak baca lagi. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak memasuki pemukiman mereka kecuali dalam kondisi mencari ibroh dan pelajaran yang membuat kita merasa takut dan menangis. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap terjadinya adab, maka kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari adab tersebut. Jadi kalau Bapak lihat di berita ada gempa bumi, tanah longsor, itu ada Pak, itu ada gitu. Maka Bapak banyak-banyak doa kita sama Allah agar kita dilindungi dari adab tersebut. Ya, semoga Allah berikan kita ilmu yang barokah dan semoga Allah bisa menjadikan kita seorang orang yang mengamalkan ilmu, dan semoga Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang taat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi